Ultraman itu kan hero ya, pahlawan. Dia melawan monster itu. Nah itu sudah saya lakukan sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Nah selama ini saya berjuang untuk membantu masyarakat kurang mampu yang sedang mencari keadilan. Ada 10 acara dalam waktu bersamaan, saya bisa hadir ke 10 acara tersebut. Karena Ultramannya bisa jadi banyak. Jadi kalau saya dikatakan makan duit rakyat, benar, saya tidak memungkiri itu. Bahkan saya buat kaos nih ya, ada tulisannya, saya DPR RI, saya makan duit rakyat. Bapak saya tukang pijet, sampai detik ini bapak saya tukang pijet. Ya. Tapi sedih juga bapak saya saat saya jadi DPR, karena sudah tidak ada yang berani manggil pijet. Nggak berani itu. Bapaknya DPR sudah ada yang manggil pijet sekarang. Ya, Sobat Medcom, Newsmaker kali ini kita akan berdiskusi dengan salah satu anggota DPR RI dari fraksi Partai Golkar yang jika Sobat Medcom jeli melihat ketika pelantikan bahwa sang anggota DPR ini menggunakan cosplay Ultraman. Nah, siapa lagi kalau bukan Mas Jamaluddin Malik. Apa kabar Mas Jamaluddin? Alhamdulillah, kabar baik. Kabar baik ya Mas ya. Terima kasih sudah bisa hadir di Newsmaker kali ini Mas Jamaluddin. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol santai nih Mas soal terkait kostum Ultraman nih Mas, yang menjadi perhatian nih. Nah sebenarnya bisa ceritakan nggak sih bagaimana kronologis Mas Jamal tuh menggunakan atau membawa cosplay Ultraman itu Mas? Ya, jadi saat pemilu legislatif, di setiap survei yang ada, nama Jamaluddin Malik tidak pernah muncul. Oke. Jadi sudah diprediksi dan dipastikan saya akan kalah total. Oke. Karena apa? Kita kader baru dan secara finansial juga saya kalah jauh dari para incumbent yang ada di Dapil 2 Jawa Tengah. Wah ngeri-ngeri itu Dapil 2 Jawa Tengah. Ya. Jadi saya mulai berpikir bagaimana saya bisa mengenalkan diri ke publik dengan biaya murah, dengan keefektifan yang efektif, dan dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Nah, waktu itu kita mulai lihat aturan-aturan yang ada di KPU. Saya baca Bawaslu, saya baca KPU, saya teliti, saya cari celah di sana. Oke, saya sudah dapat celah, yaitu di pemilihan legislatif tidak ditemukan foto di kertas suara. Jadi tidak ada foto? Iya. Jadi saya berpikir, kalau tidak ada foto di kertas suara, lantas ngapain kita pasang foto? Benar nggak Mas? Betul juga ya. Berarti yang harus kita cari adalah cara bagaimana masyarakat selalu mengingat nama kita kan? Kan gitu. Betul. Nah, mulailah saya berpikir di situ. Saya berpikir, saya juga sholat tahajud, minta petunjuk. Ya karena kita dana pas-pasan. Biar biaya politik ini nggak mahal, biar murah, itu gimana caranya. Lalu saya berpikir untuk fokus ke media sosial. Lalu saya menetapkan ya tokoh Ultraman itu menjadi tokoh kesayangan kita dulu waktu masih muda, masih anak-anak, itu menjadi foto yang ada di baliho. Nah, kenapa Ultraman tidak yang lain? Yang pertama, Ultraman itu kan hero ya, pahlawan. Dia melawan monster itu. Nah itu sudah saya lakukan sebenarnya, tapi dengan cara yang berbeda. Nah selama ini saya berjuang untuk membantu masyarakat kurang mampu yang sedang mencari keadilan melalui lembaga bantuan hukum. Nah kita sudah bantu 860 orang dari tahun 2018. 860 orang itu semuanya gratis, tidak ada biaya sama sekali. Nah lalu saya cari di Twitter, X ya, terus di Instagram, hashtag yang waktu itu paling rame apa? Gemoy. Maka Ultramannya kita buat gendut. Di baliho saya nanti ditampilkan saja, cari di Google, Ultramannya jadi gendut. Nah jadi orang yang punya duit bisa pasang baliho 1 RT 1 baliho. Kan punya duit. Lah kalau saya begitu dari mana duitnya? Kan nggak ada. Nah lalu dengan inovasi itu ya kita pasang 1 baliho
yang bayarnya 3,5 juta Oke. di pusat kota Jepara. Jadi nggak di titik-titik yang lain ya? Enggak, di situ aja. Oke. Satu titik. Oke. Awalnya itu. Terus saya upload di TikTok yang nonton 50 juta orang. Oke. Dari situ Allah memberikan saya jalan. Itu sejarahnya, Mas. Oh, gitu. jadi memang berawal dari sosial media dulu ya. Sosial Melihat media. engagement dari netizen seperti apa gitu ya. Betul, Mas. Dan efeknya apa? Feedbacknya 50 juta tadi 50 ya. juta yang nonton. Oh, oke. Berarti memang menyita perhatian banget dari sebelum Itu ini masuk ke stasiun TV. Oh, ya? Pada ke rumah saya. Oh gitu. Iya, ada Langsung- banyak beritanya waktu saya caleg itu. Mhm. Nah, banyak orang berpikir bahwa kalau di presiden mereka sudah punya pilihan di Iya, hati. iya. DPRD juga yang nyalon kerabat-kerabatnya Iya, mungkin, iya. orang-orang dekatnya. Iya. Tapi kalau untuk DPR RI sama-sama nggak kenal. Iya, iya. Mending milih Ultraman aja. gitu. Oke, baik lagi ke kostum Ultraman nih, Mas Iya. Jamaluddin. Apakah waktu itu Mas Jamaluddin sempat menggunakan kostumnya itu di anggota DPR? Sering sekali. Sering? Sering sekali. Oke. Saat wawancara TV kan ada itu, saya pas pakai baju Ultraman itu. Iya. Kenapa saya pakai itu? Karena saya pengen totalitas dalam pemilu legislatif. Jangan sampai ada predikat caleg gagal dalam diri saya. Iya, iya. Gitu. Jadi di samping itu juga itu memudahkan saya, Mas. Misalnya nih ya, ada 10 acara dalam waktu bersamaan. Saya bisa hadir ke 10 acara tersebut. Karena Ultraman-nya bisa jadi banyak. Jadi enaknya di situ. Jadi setiap ada kegiatan Jamaluddin Malik selalu hadir. Iya. Orang Jadi- taunya kan nggak tahu yang di dalam yang sampai saya Iya, yang mana yang bukan yang stuntman mana. atau siapa gitu. Karena badannya kita buat mirip-mirip. Iya. Ya, yang jadi Ultraman itu tingginya sama, Iya. berat badannya sama, kita buat mirip-mirip. Jadi saat pas pakai topeng Ultraman, orang pasti taunya Jamaluddin Malik. Oh, iya. Oke. Dan kalau misalkan saat pelantikan boleh menggunakan kostum seperti Ultraman itu, Mas Jamaluddin pasti akan Ya menggunakan itu. kalau dalam aturan membolehkan, ya pasti saya pakai karena itu janji saya pada masyarakat untuk membawa Ultraman ke Senayan. Oh, Nah, gitu ya. jadi waktu itu pagi kan saya pakai ya. Terus kalau forum resmi memang Ultraman nggak boleh dipakai. Lalu saya ganti jas, Iya. Ultraman-nya diganti sama tim ses. Makanya yang pas saya pelantikan itu ada orang wawancarai dia nggak ngomong, yang ngomong orang lain. Karena kalau ngomong ketahuan bukan saya. Oh, Tapi iya, kalau yang pertama itu yang pas pagi itu memang saya karena kan ngomong itu. Iya. Gitu. Tapi stuntman-nya kok bisa pas banget ya sama ini, dapat dari mana tuh, Mas? Ya karena gini, stuntman ini kan Ukurannya pas gitu iya kan. kita buat badannya yang sama dengan saya, tingginya yang sama dengan saya supaya apa? Ngiranya saya. Oh iya, jadi Gitu. udah dipersiapkan. Sudah ya? dipersiapkan. Dulu Dari tim kita ses? ada audisi ya. Oke. Ada audisi pakai itu, yang tinggi berat badannya sama. Gitu. Nah, di kepala kan ada kayak mata seperti itu ya, Mas Iya. Jamaluddin ya. Nah, itu bisa dipakai juga tuh, Mas? Bisa. Jadi itu ada lubang kecil buat lihat. Oke. Lubangnya kecil sekali Untuk untuk melihat. Jadi yang dilihat itu kayak orang sipit gini loh. Nah, gitu. Jadi lubangnya sedikit karena tertutup lampu itu. Iya. Gitu. Oke, Mas Jamaluddin, tadi Mas Jamaluddin sudah menceritakan kronologisnya ya kenapa menggunakan Ultraman. Iya. Nah, kira-kira ada filosofi lain nggak memilih Ultraman itu? Iya. Atau simbol apa sih Ya, Ultraman, Ultraman ini kan Mas Jamaluddin? simbol pahlawan ya, simbol kepahlawanan. Jadi semangat itu yang akan kita bawa ke DPR. Oke. Semangat membantu orang-orang yang kurang mampu, Ya. yang selama ini sudah saya lakukan namun terbatas. Oh, ya. Saya hanya bisa lakukan itu di kota saya Jepara. Ya. Saya merinding ngomong seperti ini, Mas. Karena apa? Di Jepara itu sudah terkenal. Mhm. Kalau kamu punya masalah, mentok, sudah larinya ke Jamaluddin Malik. Oh. Kalau nggak percaya, datang ke Jepara. Cek sendiri. Ya, Jadi orang-orang udah sudah tahu, sudah tahu. Iya. Kantor saya di mana? Di Instagram. Oke. Jadi orang kalau cari saya DM. Dan dijawab Mas, semua? Jawab, karena saya nggak punya admin saya sendiri. Oh, gitu langsung Ya, Mas saya Jamaluddin. sendiri. Ya. Karena kalau adminnya orang lain, saya takutnya sak penake dhewe, jadi merusak nama saya. Iya. Nah, jadi banyak sekali kasus-kasus yang saya bantu karena mereka mentok, nggak punya uang, musuhnya orang berduit, ya kayak gitu. Mereka datangnya sudah ke kita. Lah semangat itu yang akan kita sebarkan ke seluruh Indonesia. Karena saat kita sudah jadi DPR, kita sudah punya wewenang lebih besar. Kita sudah punya kekuatan untuk membuat atau menciptakan atau merubah undang-undang.
yang berpihak kepada orang-orang kurang mampu, karena disitulah saya berasal. Bapak saya tukang pijet, sampai detik ini bapak saya tukang pijet. Mas. Iya, tukang pijet. Tapi sedih juga bapak saya saat saya jadi DPR, karena sudah tidak ada yang berani manggil pijet. Nggak berani itu. Bapaknya DPR sudah ada yang manggil pijet sekarang. Dulu banyak gitu. Yang manggil gitu. Oke, Mas Jamaluddin. Nah, simbol tadi yang Mas Jamaluddin bilang Ultraman membasmi kejahatan seperti itu ya. Nah, Mas Jamaluddin melihat apakah kejahatan di lembaga negara ataupun lembaga di masyarakat gitu, apakah Mas Jamaluddin bisa memberantasnya lah gitu ya sebagai anggota DPR? Iya. Kemarin saya sudah bersikap kan. Saat ada orang yang dibebaskan karena membunuh orang yang ada di Jawa Timur itu saya sudah bersikap. Dulu saya bersikap hanya di lokal di Jepara saja. Kalau saya sudah di DPR ini saya bersikap untuk Indonesia sudah. Gitu. Mikirnya udah untuk Indonesia, betul. Oke, Mas Jamal, biasanya ada kekuatan super nih di balik setiap kejahatan di Indonesia nih, Mas Jamal, kita tahu lah ya. Nah, baik itu kejahatan ekonomi, hukum maupun kejahatan di tanah air. Nah, apa yang membuat Anda yakin bisa memerangi kekuatan-kekuatan super itu yang dibalik kejahatan di tanah air yang kita? Membuat saya yakin adalah niat dan ketulusan. Karena apa? Saya banyak mendapatkan keajaiban dalam hidup saya. Saya kuli, angkat junjung waktu lulus SMA. Tahu? Saya bisa jadi direktur di sebuah perusahaan keuangan Inggris. Padahal saya kuli. Itu karena apa? Karena saya masih punya kekuatan terbesar dalam hidup saya. Ibu saya dan bapak saya masih hidup. Ya, doa orang tua kita tahu sendiri, tembus langit. Anaknya nyalek aja nggak punya duit aja bisa jadi. Nah, itu yang menjadi dasar saya adalah niat. Allah pasti akan melihat ketulusan orang. Kalau orang itu tulus, pasti selalu ada jalan. Saya yakin dengan itu. Yakin saya dengan itu. Keyakinan saya kuat dengan itu, Mas. Jadi tulus dan niat tadi ya? Iya, kekuatan sebesar apapun sudah kalah dengan kekuasaan Allah. Pasti kalah. Oke, Bang Jamal, kita berbicara lebih luas lagi, berbicara kejahatan. Seperti apa nih Mas Jamal melihat 3 pilar negara saat ini, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dan dari ketiganya, pilar mana nih yang paling mendesak menurut Pak Jamal segera dilindungi dari kejahatan? Ya, yang pertama di legislatif dulu. Kenapa saya nyalon DPR? Karena saya sudah selalu kecewa. Saat saya memilih orang menjadi tim ses, selalu ada kepentingan kelompok dan pribadi. Padahal harapan saya nitip Indonesia ini. Ternyata yang terjadi pada diri saya selalu kekecewaan. Maka dari itu, daripada saya kecewa terus, saya tak nyalon sendiri. Oh, berarti sebelumnya sempat awalnya itu kekecewaan. Saya tak nyalon sendiri daripada saya menitipkan harapan saya ke orang dan selalu dibohongi. Saya sendirilah yang maju. Saya datang ke sini, saya nyalek, itu salah satu bentuk keinginan saya memperbaiki yang di eksekutif. Nanti pantau saja, semua kegiatan saya ada di TikTok setiap hari. Saya mainnya lebih seringnya di TikTok. Itu yang pertama. Yang kedua, yudikatif. Kita lihat sendiri, ada orang, sudah beritanya di mana-mana bunuh orang. Tapi vonisnya bebas. Itu kan parah itu, Mas. Parah banget itu. Benar nggak? Untungnya, ini yang perlu dilihat dari masyarakat. Hakimnya dipecat kan? Itu salah satu jasa DPR yang tidak dilihat masyarakat. Waktu itu Pak Syahroni dan kawan-kawan semua kan mengecam itu. Bersuara semua. Itu salah satu kebaikan DPR yang tidak dilihat masyarakat. Masyarakat itu lihatnya jelek ketok. Mungkin ketutup kali ya? Ya ketutup, tapi kita nggak menyalahkan. Karena masyarakat ini kecewa. Karena seperti saya yang dahulu, amanatnya selalu disia-siakan. Maka dari itu, masyarakat Indonesia sekarang itu sudah cerdas. Dibuktikan dengan adanya DPR RI di periode tahun 2004-2029, 2024-2029, itu hampir separuh adalah anggota baru. Artinya masyarakat mengharapkan sesuatu yang baru dengan DPR yang baru mereka pilih.
Kenapa banyak DPR incumbent yang tidak jadi? Karena apa? Masyarakat sudah menilai mereka tidak layak dipilih kembali. Dari Kan kinerja gitu. sebelumnya gitu. Iya ya, dong, pastinya di situ dasarnya. Maka dari itu kekecewaan mereka diwujudkan dalam bentuk memilih DPR baru sebagai harapan baru mereka. Kan itu. Ya. Berarti kan masyarakat kita sebenarnya sangat cerdas. Kenapa? Ya itu kekecewaan dihantam sudah, yang membuat mereka kecewa nyatanya nggak kepilih ratusan orang loh Mas. Banyak yang nggak pilih memang. Banyak yang nggak kepilih. Bahkan orang-orang yang kelihatannya dewa-dewa gitu ya, itu nggak kepilih banyak. Nah, karena apa? Mandat ada di tangan masyarakat. Maka dari itu sekarang era digital, kita semua bisa diakses. Semua bisa diakses. Kita punya kekuatan gaya-gaya sok-sokan, tapi lihat di pemilu nanti. Saat masyarakat sudah mulai bersikap, mereka rata-rata adalah, kita sudah mengalami bonus demografi, rata-rata anak-anak produktif yang pinter, selesai kalian. Betul. Nah, maka dari itu kita harus sering-sering mengupload kalau kita kerja ke media apapun itu, supaya masyarakat tahu bahwa kita bekerja untuk mereka, gitu Mas. Oke, Mas Jamal, kita berbicara terkait dengan keluarga nih, Mas Jamal ya. Dari penelusuran kami, dulu Mas Jamal ini anak yang lahir dari keluarga yang sederhana dan sempat terjerat tenir juga ya, Mas Jamal ya. Dan ibu kemudian ibu bapak saya. Mas Jamal sukses menjadi pengusaha dan menjadi tulang punggung keluarga. Nah, boleh dibagikan nggak nih Mas Jamal pengalaman hidup sejak kecil sampai Mas Jamal menjadi seorang anggota DPR sekarang? Jadi Jamaluddin Malik kecil Mas, tidak pernah mampu beli seragam. Oke. Saya selalu pakai seragam hasil lungsuran kalau bahasa Jawa. Oh, itu dari, bekas. Bekas dari saudara atau saudara-saudara yang sudah besar. Dan saya itu sering tinggal berpindah-pindah tempat. Oke. Saya pernah tinggal di Jepara. Saya tinggal di Kudus lagi, di Jepara lagi, di Kudus lagi, karena bapak ibu saya ngontrak. Dan pernah suatu ketika ya, bapak itu ngontrak di namanya di Kota Kudus, di Jetak Kembang, Kecamatan Kota Kudus. Itu Mas, yang dikontrak, sebelum dikontrak itu dipakai untuk kandang ayam. Itu dari anyaman bambu Mas. Itu kalau hujan pasti bocor di mana-mana. Itu saya kecil, saya belum TK. Tapi saya sempat masuk TK di sana. Itu belakangnya Mas, jumbleng kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa sininya WC umum. Jadi setiap ada orang buang hajat selalu bau, karena kan gedek Mas. Jumblengnya itu dari anyaman bambu, rumahnya dari anyaman bambu. Bapak saya jualan lontong tahu yang pakai gerobak didorong. Kalau rezeki belum terbuka ya Mas, satu hari dari sore sampai subuh itu hanya satu piring yang laku. Nah dari situ mental saya terbentuk Mas. Saya sudah sangat biasa hidup susah, sudah sangat biasa dihina orang, sudah setiap hari dibully orang. Dari kecil itu, karena apa? Yang pertama, kita pakai baju nggak pernah pas, selalu kebesaran. Sepatu kita nggak pernah pas, selalu kebesaran, karena tidak pernah mampu beli. Tidak pernah mampu beli sepatu baru dan baju baru. Bahkan saat saya SMA, setiap hari saya masih ke pasar ngantar ibu saya jualan pentol. Ibu saya itu jualan pentol gelondong itu, yang belinya Rp500, Rp1.000. Jualannya nggak punya kios. Jualannya itu, ini pasar ya. Ini anggap aja ini ada kios ya. Di depan kios itu ada emperan. Ibu saya gelar sak itu. Di situ lesehan jualan pakai caping, ada di Instagram saya kalau mau cari. Jadi pekerjaan ibu saya seperti itu. Pekerjaan bapak saya juga tidak tentu. Bapak saya cuma punya sepeda. Maka lulus SMA Mas, mau tidak mau saya harus keluar dari zona itu. Saya pergi ke Kudus, saya jadi kuli. Waktu itu saya punya penghasilan 30.000, dan semuanya saya berikan kepada ibu saya. Jadi saya sampai sakit Mas waktu itu, sampai sakit liver. Karena kita bekerjanya itu habis maghrib sampai pagi. Angkat junjung sayur Mas. Angkat junjung sayur. Kenapa semua tak kasih ke ibu? Karena saya punya adik 2.
adik saya 2 ini, yang satu MTS, yang satu madrasah aliyah, itu sekelas SMP SMA. Di situ Mas, setiap hari waktu saya SMA itu ada orang marah-marah ke rumah nagih duit. Rentenir gitu ya Mas? Iya, kalau bahasa sana itu Bang Titil. Nah, kalau bahasa di Jepara itu rentenir ya. Jadi saat waktu saya SMA Mas, saya waktu bilang, Bu, saya bayar SPP. Ibu selalu ambil rentenir. Yang bayarnya setiap hari mungkin 5.000 atau 2.000 untuk bayar sekolah saya. Ibu selalu jual punyanya jarik, tahu jarik ya? Jarik itu kayak kain ya. Itu dijual buat sekolah saya. Dan saya anak pertama. Saya benar-benar menjadi saksi rekasannya hidup bapak ibu saya. Maka saya kerja, tidak pernah saya pegang duit. Semuanya saya berikan ke ibu bapak saya untuk bayar utang, untuk menghidupi adik-adik saya. Bahkan saya itu Mas, makan, saya selalu minta orang. Jadi bos-bos itu kalau makan siang, biasanya kan mereka makan bareng. Saya sengaja main. Dan tahu saat kita habis maghrib ke pasar, nunggu dagangan bos datang, kita tidur Mas. Tidurnya itu beralaskan sak di pinggir trotoar. Di pinggir trotoar nunggu dagangan datang. Dagangan datang, kita bantu ngangkat-ngangkat, kita bantu nimbang-nimbang kayak gitu. Lalu Mas, Allah Maha Baik. Dengan cara kecelakaan Mas. Kaki saya yang bawah ini bisa disut gak? Oh, sampai kecelakaan ya Mas ya? Kaki saya cacat ini yang bawah. Kecelakaan. Ya, disut ya, Bapak. ya. Nah, ini mungkin doa dari Bapak Ibu saya. Saya mengalami kecelakaan, kaki saya patah. Dan setelah kaki saya patah, saya sudah tidak punya kekuatan untuk angkat junjung. Maka dari itu, mau tidak mau saya harus keluar. Keluar dari pasar, saya menjadi sales di perusahaan keuangan. Saya keliling setiap hari. Saya cari nasabah. Di situ Mas, Allah kasih saya karir yang luar biasa. Sehingga saya bisa memberikan hadiah orang tua saya pertama kali adalah rumah Mas. Jadi dari saya bayi Mas, sampai di tahun 2014 itu, bapak ibu saya tidak punya rumah. Biasanya ada orang susah, hidupnya susah. Walaupun rumah dari gedek, mereka punya. Walaupun beralaskan tanah mau ambruk, mereka punya, walaupun tanah cuma 1 meter punya. Bapak ibu saya punyanya cuma nyawa Mas. Selain itu udah kita nggak ada gandulan lagi. Karena apa? Makanya setiap waktu saya kecil itu suka pindah-pindah tempat. Jadi tetangga saya banyak. Kecamatan ini, pindah-pindah. Dan saat saya jadi DPR kaget Mas. Nang, bahasa Jawa ya, nggak nyongko. Awakmu saiki iso dadi DPR. Nggak nyangka kamu bisa jadi orang besar. Itu real kisah nyata. Jadi makanya Mas, selama ibu saya, bapak saya masih hidup Mas, saya tidak punya ketakutan. Karena ada yang mendoakan, saya pasti selamat. Pasti selamat. Misalnya nih ya, kita melawan hal yang dolim ya. Saat kita bantu 860 orang itu Mas, itu kan ada musuh-musuh yang kuat, yang duitnya banyak. Di situ secara personal saya dapat teror kan, karena kita bantu orang itu. Nah kenapa saya punya tekad untuk bantu itu? Karena masa kecil saya seperti mereka yang tak bantu. Susahnya hidup saya ada di dalam mereka. Seperti saat flashback gitu ya, saat saya melihat mereka, otak saya termemori. Kembali ke masa itu. Kembali ke masa susah saya. Sehingga saya tidak mungkin bisa menolak. Dengan teror model apapun, mau menjatuhkan apapun, dihadapi selalu ya. Dengan doa kedua orang tua saya bisa lalui itu Mas. Dan terbukti sampai hal yang luar biasa nyalek ini Mas. Semua calon legislatif yang ada di daerah saya bisa dicek. Tidak ada yang ngira Jamaluddin Malik itu jadi. Beneran tidak ada. Kaget semua ya Mas. Semuanya kaget. Tidak ada yang ngira. Makanya sekarang kekuatan media sosial tidak bisa diremehkan Mas. Makanya kalau ada haters di postingan-postingan saya di media Jakarta, itu hanya karena tidak kenal. Karena tidak kenal maka tidak sayang. Mereka berpikir saya ini adalah lelucon. Padahal saya membuat
membuat itu sebagai ide kampanye karena saya kere. Karena kita nggak punya duit. Kampanye semua butuh duit. Kalau yang punya duit enak ngasih sembako, ngasih minyak goreng. Kita nggak punya, gimana cara ngasihnya? Wong saya ngasih kaos aja tak umpetin. Coba lihat kaos Hunter Ultraman. Ya kita buat kaos itu, satu itu bisa dapat viewer 2 juta sampai 3 juta, satu kaos. Tujuannya apa? Kita biar ada viewer terus gitu loh, Mas. Kalau kita pakai metode seperti kompetitor yang ada, seperti caleg yang lain, kita bagikan satu kampung kaos gini, duitnya dari mana? Kan nggak ada duitnya. Maka saya putar otak, saya cari cara pengenalan terhadap diri saya untuk menjadikan saya di DPR. Nah, masalah kinerja dibuktikan, pantau terus. Pantau LHKPN saya, pantau cara kerja saya, pantau media sosial saya, pantau semua. Awasi. Karena kalau tidak diawasi bisa lupa diri, Mas. Makanya mulai detik ini saya sudah makan duit rakyat. Bener. Karena gaji yang saya terima sebagai DPR itu adalah uang dari pajak yang dibayarkan oleh rakyat. Jadi kalau saya dikatakan makan duit rakyat, bener. Saya tidak memungkiri itu. Bahkan saya buat kaos nih ya, ada tulisannya, saya DPR RI, saya makan duit rakyat. Bener. Karena memang yang terjadi seperti itu. Nah, kalau kita sudah punya kesadaran bahwa kita ini makan duit rakyat, kita ini kalau mau melenceng, Mas, kita malu sama Tuhan. Itu, Mas. Jadi flashbacknya kayak gitu ya. Tadi Mas, menarik. sebenarnya panjang ya, cuma waktunya setengah jam kan kita buat Menarik tadi bahwa Iya. ada pesan-pesan bahwa doa orang tua itu yang paling utama. Iya, itu paling gitu penting, ya. Mas. Untuk menghadapi segala tadi teror lah, apa segala macam Iya. tadi. Jadi kita akan mendapatkan jalan-jalan tidak terduga saat usaha kita diiringi dengan doa orang tua. Tapi kebanyakan, Mas, orang tidak bisa melakukannya. Saya pernah ditanyain sama teman saya, bro, gue tak iso berhasil sukses, itu tipsmu bagaimana? Tahu nggak jawaban saya apa? Kamu punya gaji sebulan berapa? 3 juta. Coba di hadapan saya kamu telepon orang tuamu. Punya utang nggak? Bisa makan nggak? Kebutuhannya sudah tercukupi nggak? Saat ditelepon, Mas, orang tuanya perlu uang 10 juta. Apa yang terjadi? Maaf, kebutuhannya kulo kathah, Ibu. Dikei 200.000, Mas. Dikasih 200.000. Nah, saya ngomong, itu yang membuat kamu tidak bisa sukses. Lah terus kalau tak kasihkan semua, anak istriku makan apa? Itu yang keliru. Kamu masih muda. Kamu ngutang orang masih percaya. Besok lo kamu gadekan apa kamu utang, kehidupan orang keluargamu, anak istrimu lo bisa tercukupi. Tapi orang tuamu yang sudah tua tidak punya pekerjaan. Mau ngutang siapa biar orang percaya? Ngutang itu ternyata, Mas, digunakan untuk apa? Kalau di desa ada namanya adat nyumbang. Ada tetangga nikah, tetangga sunat itu ngasih beras, ngasih rokok gitu. Terus buat kehidupan sehari-hari. Itu yang kebanyakan anak-anak tidak bisa berhasil. Generasi milenial, generasi Z, introspeksi dirilah. Telepon orang tuamu. Kesusahan nggak hidupnya? Masih bisa makan apa tidak? Ya. Selagi mereka masih kesusahan, saya yakin rezekimu tidak akan pernah bisa deras. Karena Allah juga akan pelit sama kamu, karena kamu pelit sama orang tuamu. Tapi kalau kamu sama orang tuamu, kamu bisa backup semua. Allah akan backup semua kehidupanmu. Itu yang saya lakukan. Oke, Mas Jamaluddin tadi menarik terkait saat pencalonan memanfaatkan media sosial gitu ya. Berarti ketika sudah jadi ini, masyarakat bisa mengadu langsung di sosial media Mas Jamaluddin atau seperti apa? Jadi, Mas, bisa dicek di TikTok saya. Kalau IG saya jarang-jarang. Bisa dicek. Pemilu 14 Februari. Setelah pemilu 14 Februari, caleg-caleg yang Anda pilih masih nggak ngonten. Itu aja. Saya setelah 14 Februari ada bencana banjir di tempat saya, Mas. Kita langsung turun. Itu setelah pemilu, tidak ada hubungan dengan pemilu. Kenapa saya melakukan itu setiap hari? Sebenarnya sebelum nyalek pun, saya selalu peka dengan keadaan. Karena ada histori masa kecil saya yang suram. Dan dari dulu sampai detik ini, Mas, setiap saya makan di warung, semua yang makan pasti saya bayari. Tahu kenapa? Saat saya jadi kuli,
saya berharap ada orang yang ngasih saya makan. Karena untuk orang-orang yang tidak punya duit, makan sehari sekali aja, Ya. mereka itu sudah seneng. Yang nggak bisa makan juga banyak. Ya. Nah, banyak orang waktu itu mengira, ini waktu kampanye saja, bisa dicek. Setelah pemilu, setelah apa, saya masih melakukan itu enggak. Sampai detik ini masih. Karena prinsip saya, satu Mas, kalau kita bisa bermanfaat buat orang lain, Tuhan akan senang dengan kita. Seperti halnya kita nonton sinetron. Anggap aja kita pemeran dari sinetron. Yeah. Kalau kita pemeran di sinetron itu adalah pemeran baik, yang nonton suka. Yeah. Cuman bedanya kalau kita nonton sinetron, itu ada pemeran baik kena musibah, kita nggak bisa nolong. Yeah. Karena sudah ada sutradaranya. Tapi kalau Tuhan yang nolong, yang nonton, setiap punya masalah, ini orang baik, saya akan bantu. Bedanya di situ, Mas. Oke, jadi bisa dipantau juga di all sosial media Iya, platformnya. ya. Kalau saya sehari tidak upload berarti saya nggak kerja. Oke, Bener. jadi setiap hari saya memantaunya nih ya. Iya, mudah memantau kinerja saya mudah. Oke, terakhir nih Mas Jamaluddin. Iya. Apa nih pesan-pesan untuk Gen Z Sobat Medcom Iya. yang menonton diskusi kita ini untuk melawan rasa pantang menyerah gitu. Silakan Mas Jamaluddin. Jadi untuk adik-adikku Gen Z, ya saya dari gen milenial. Pesan saya cuma satu saja. Gunakan waktumu dengan kegiatan-kegiatan yang produktif. Jangan make itu untuk kegiatan-kegiatan non produktif. Kalau orang pada tanya, Mas Malik hobinya apa? Kerja. Hobi saya itu kerja. Saya bekerja itu sudah membuat saya senang. Kadang kalau saya di rumah itu saya pusing, Mas. Karena hobi istri saya jalan-jalan, hobi saya kerja. Jadi saat jalan-jalan, saya boring, boring banget. Saya tidak suka jalan-jalan, sukanya apa? Kerja. Itu. Jadi setelah kamu melakukan kegiatan-kegiatan yang produktif, adik-adikku, dan kamu punya rezeki, kamu punya uang, teleponlah orang tuamu, tanyakan kabarnya, masih bisa makan apa tidak, punya hutang apa tidak. Dan ingat satu hal, orang tua kamu sudah tidak punya pekerjaan tetap, belum tentu ngutang orang percaya. Makanya orang tuamu selalu mendoakanmu supaya menjadi orang yang berhasil. Karena saat kamu berhasil, orang tuamu itu berdoa juga. Kalau orang tuamu punya utang, kesusahan hidup, pasti kamu bantu. Tapi kalau kamu tidak melakukan itu, percayalah, sampai kapanpun, teori apapun yang kamu pakai, tidak akan pernah kamu jadi orang sukses. Kamu mau pakai teori dari si A, si B, si C, si D, mereka hanya teori. Penentunya Allah. Kalau Allah sudah membukakan pintu, sudah sayang sama kamu, itu dasarnya dari ridho orang tuamu. Semua yang kamu jalani akan terasa ringan. Itu, Mas. Oke, terima kasih Mas Jamaluddin Malik atas diskusinya di Newsmaker kali ini. Terima kasih. Dan Sobat Medcom, demikian Newsmaker kali ini bersama Mas Jamaluddin Malik, anggota fraksi Partai Golkar di DPR RI, dan semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat yang luar biasa buat para Gen Z dan Sobat Medcom lainnya. Oke, saya Alfa Mandalika pamit undur diri. Sampai bertemu di Newsmaker pekan depan dengan topik dan narasumber menarik lainnya. Terima kasih. Selamat siang.